Guna mendukung pelaksanaan skema normal tersebut, Komite Cipta Kerja juga meminta kerjasama dan pendampingan antara Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kepolisian Republik Indonesia dengan manajemen pelaksana program Kartu Prakerja yang sudah berlangsung sejak tahun 2020 agar tetap dilanjutkan. Sebagai informasi, tercatat pada tahun 2022, program Kartu Prakerja telah memberikan manfaat bagi 3,46 juta penerima dari 514 kabupaten kota di Indonesia dengan total penerima sejak awal pelaksanaan program hingga mencapai 14,9 juta penerima. Berdasarkan jumlah peserta tahun 2022 tersebut, sebanyak 53,6% diantaranya berasal dari 212 kabupaten kota. Target penurunan kemiskinan ekstrim serta mencakup calon pekerja migran Indonesia (PMI). Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Perindustrian, Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Halo kawan-kawan semua, kembali lagi dengan saya dari Supriyadi. Salam Bergas. Nah, bagaimana kabar-kabar kalian semua? Semoga kawan-kawan semua selalu sehat dan bisa menatap masa depan yang lebih cerah. Nah, baik untuk kawan-kawan semua, di video kali ini kita masih terkait dengan berita terbaru dari Kartu Prakerja, bahwa Kartu Prakerja akan memberikan total biaya pelatihan lebih besar, yaitu sebesar 4,2 juta. Ini lebih besar daripada gelombang-gelombang sebelumnya, dan biaya pelatihan ini nanti mulai aktif di tahun 2023. Nah, tapi sebelum ke pembahasannya, untuk kawan-kawan semua seperti biasa yang baru melihat channel saya ini, bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe dan juga nyalakan loncengnya, sehingga kawan-kawan semua nanti bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Nah, langsung saja terkait berita terbaru tentang biaya pelatihan dari Kartu Prakerja ini yang naik di tahun 2023. Simak videonya berikut ini. Seiring dengan melandainya kasus pandemi COVID-19, pemerintah akan melakukan penyesuaian skema semi bansos pada program Kartu Prakerja menjadi skema normal pada tahun 2023. Program Kartu Prakerja tersebut akan lebih difokuskan pada bantuan peningkatan skill dan produktivitas angkatan kerja, berupa bantuan biaya pelatihan secara langsung kepada peserta dan insentif pasca pelatihan dengan ragam pelatihan skilling, reskilling, dan upskilling. Program Kartu Prakerja akan lebih fokus pada peningkatan kompetensi angkatan kerja sebagaimana konsep awal program ini dicanangkan sebelum era pandemi COVID-19, ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Cipta Kerja dalam rapat Komite Cipta Kerja di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin, tanggal 3 Oktober tahun 2022. Adapun Komite Cipta Kerja dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program Kartu Prakerja, serta memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan dan mengendalikan program Kartu Prakerja. Komite tersebut diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan Wakil Ketua adalah Kantor Staf Kepresidenan, serta beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perindustrian, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan Menteri Dalam Negeri. Dalam rapat tersebut, para anggota komite sepakat untuk memulai skema normal pada tahun 2023 dan akan melanjutkan skema semi bansos hingga akhir Q4 2022 dengan besaran bantuan pelatihan dan insentif sama dengan sebelumnya. Pemerintah akan menambah anggaran sebesar 5 triliun rupiah dengan target 1,5 juta orang, ungkap Menko Airlangga. Lebih lanjut,
Menko Airlangga mengingatkan kepada seluruh pihak agar dapat mulai melakukan persiapan serta sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan terkait adanya berbagai perubahan mengingat skema normal akan segera dilaksanakan pada awal tahun 2023. Selanjutnya terkait dengan pelaksanaan skema normal tersebut. Pada tahun 2023 pemerintah akan melakukan penyesuaian besaran bantuan yang diterima peserta senilai 4,2 juta rupiah per individu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Cipta Kerja dalam rapat Komite Cipta Kerja di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin, tanggal 3 Oktober tahun 2022. Dengan rincian berupa bantuan biaya pelatihan sebesar 3,5 juta rupiah, insentif pasca pelatihan Rp600.000 yang akan diberikan sebanyak 1 kali, serta insentif survei sebesar Rp100.000 untuk 2 kali pengisian survei. Selain itu, Menko Airlangga juga menuturkan bahwa program Kartu Prakerja tersebut akan diimplementasi secara online, offline, maupun bauran serta memungkinkan bagi penerima bantuan sosial dari kementerian, lembaga lainnya seperti Kementerian Sosial, bantuan subsidi upah, atau bantuan pelaku usaha mikro (BPUM) untuk dapat menerima manfaat dari program Kartu Prakerja. Terakhir, guna mendukung pelaksanaan skema normal tersebut, Komite Cipta Kerja juga meminta kerjasama dan pendampingan antara Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kepolisian Republik Indonesia dengan manajemen pelaksana program Kartu Prakerja yang sudah berlangsung sejak tahun 2020 agar tetap dilanjutkan. Sebagai informasi, tercatat pada tahun 2022, program Kartu Prakerja telah memberikan manfaat bagi 3,46 juta penerima dari 514 kabupaten kota di Indonesia dengan total penerima sejak awal pelaksanaan program hingga mencapai 14,9 juta penerima. Berdasarkan jumlah peserta tahun 2022 tersebut, sebanyak 53,6% diantaranya berasal dari 212 kabupaten kota target penurunan kemiskinan ekstrim serta mencakup calon pekerja migran Indonesia (PMI). Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Perindustrian, Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Wakil Jaksa Agung, PIT, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa, Deputi 4 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja, Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, serta sejumlah perwakilan kementerian lembaga lainnya.